Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-38 ya, 8 daripada kita Nadham Jalul Tauhid ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal sahabat ya. Dan sahabat ini walaupun menurut ahli sunnah bukan min usuluddin, daripada furu'iddin, cuma selain daripada ahli sunnah, yaj'al hadhil masalah daripada apa namanya? Usuluddin. Fayam bagi ala ahli sunnah an yubayyin masalah sahabat bima yaliku bihim. Apa namanya bima yaliku bihim? Karena ilmu kalam ini yatakallam an usuluddin wa ma yudhannu kaunuhu apa namanya? Min usuluddin. Dan beberapa masail yang yakunu wasilatan ila usuluddin seperti masalah jawahir farda dan beberapa masail ya yang yudhkar di dalam ilmu kalam tapi bukan daripada furu'uddin, yakni makna bukan daripada usuluddin, yuhtamalu fihil khilaf, yakni wal mukhalifiha la yakunu apa namanya fasikon atau mubtadi'an. Mungkin tidak ada masalah yakni. Jaidan. Wa ana wa'atukum untuk membaca satu daripada kitabnya Syekh Said Foda, pasal apa namanya? Pasal Syiah. Kenapa? Karena memang di dalam Syiah ini dia yang ma'ruf tentang masalah apa namanya? Sahabat, tentang masalah sahabat, bahwasanya Syiah ini kalau di masalah sahabat dia mengkafirkan semua sahabat illa ashkhas muayyanin saja. Illa ashkhas apa namanya? Muayyanin. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya semua sahabat itu macam bermuafakat jahat kepada Sayyidina Ali. Dan mereka tahu itu tak boleh. Tapi mereka tetap lakukan itu. Tak oke kan? Karena itu tak tahu. Ini cerita benar apa tak? Tapi dulu saya pernah diceritakan oleh satu orang. Ketika di Syi'ib Hud. Tapi tak yalah. Ini cerita bukan cerita apa namanya, cerita yang fikoh ya, ini cerita ya ini kalam bainal ashab tentang Syiah, tentang bagaimana mereka itu benci dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana sebagian daripada mereka itu yataqarrabun ilallah dengan laknah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina apa namanya Umar radhiyallahu taala anhuma wa ala jami'i sahabati Rasulillah ajmain. Ala kullin Syekh Said kata bahwa hadhil wuraiqat qalilah takriban salasa waraqat atau waraqaten tentang apa namanya usul mazhab Syiah di dalam masalah itu apa namanya sahabat dan ba'dul asbab kenapa mereka itu zahabu ila hadzal mazhab. Syekh Said menamai waraqah ini dengan apa namanya? Intabihu asyiah laisu ala haq. Dulu saya baca ketika saya masih di Ahqaf. Al-an Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Intabihu asyiatu laisu ala haq. Sudah saya kirim ke Telegram ya, ada ya Ustaz Ainuddin ya. Hah? Ada yang di apa itu? yang notebook nih Syiah. Bukan itu. Sudah ada di itu. Ada di tali. Adalah, tak mungkin tak ada. 3 Agustus. Dapat? Word. Untuk word. Okey, sila. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Fa innahu qad dhahara fil biladil urubiyyah bainal jaliyah al-muslimah amrun yastawjibu alaina an-nadharu wal bahthu ala wa huwa tashayyu'u ba'di man kana mahsuban ala ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini di dalam Eropa sana sebagian yang sudah menjadi ahli sunnah itu patah balik ke apa namanya ke Syiah. Ya ada semacam zuhur semacam itu memang ada ya nih. Apalagi dulu Urdun kira-kira 20 tahun yang lalu itu tawajuhnya itu ke Iran. Terus tak tahu macam mana patah balik tawajuh ke Amerika akhirnya semua yang berhubungan dengan Iran semuanya apa namanya ditangkap semua. Jaidan. Fa ahbabtu فأحببت في هذه
ورقد أن أبين مدى ضعف مذهب الشيعة في بعض الأمور حتى يكون السني على بينة من أمره أمام هذه الطائفة فأقول yakni maka aku ingin yakni menjelaskan di dalam Waraqat ini betapa lemahnya madzhab Syiah, yakni agar orang-orang ahli sunnah itu tak tertipu dengan Syiah, yakni karena subhanallah betul loh sekarang ini rata-rata ketika di filsafat, ukul, semuanya kemana namanya ke Syiah semua. La. Farak ya, ini ahli sunnah aqal wa a'la rutbatan daripada Syiah fi jami'il marahil. Cuma memang ahli sunnah ini pada masa ini la abalaha wala ketika Saudi Wahabiyah disokong dengan Saudi, Syiah disokong dengan Iran, kita siapa ahli sunnah sokong dengan siapa? Betul. Hah? Betul. Orang cakap Yaman tak ada kekuatan apa-apa lah ya sebagai negara. Kenapa tak ada? La hamal, la udah, wala adat, tidak ada apa-apa. Ya ini karena itu kan kita ini la abalana wala Sebagian cakap Turki secara daulah liberal. Ya ini Almani macam tidak ada, bukan basic agama daripada aspek rakyatnya mungkin, tapi daripada aspek negaranya tidak. Beza dengan Iran tuh negara berbasiskan Syiah, Wahabi, Saudiyah berdasarkan Wahabi. Jadi memang disokong oleh kekuatan politik dan memang sya'nu madhab batil yang lemah semacam itu. Dia perlu kekuatan eksternal untuk menyokongnya. Berbeza dengan ahli sunnah, memang dia itu kuahnya dadiyah. Tak perlu sokongan, tak ada sokongan pun mereka sudah sudah kuat. Ayo. ظهر التشيع في الأمة الإسلامية بعد القرون الأولى ولم يكن في عهد الصحابة طائفة تسمى بهذا الاسم. yakni tasyayyu itu tampak setelah qurunil ula dan tidak ada di dalam kelompok sahabat ketika zaman sahabat dengan nama Syiah ini tidak ada. Wala urufa hadzal madzhab fil qarnil awal al-hijri, tidak ada madzhab Syiah di dalam qarnul awal hijri. Aywa. Walam yastaqim madzhabu tasyayyu'i wa yu'assisu ila fil qarnaini illa, yakni walam yastaqim madzhabu tasyayyu' wa yu'assas illa fil qarnaini ats-tsalits wa rabi' al-hijri. Ya, ini di sini salah sedikit. Ila sebenarnya itu illa, bukan ilah. Dan memang tidak ada madzhabu tasyayyu' dan belum sempat berdiri dan basicnya itu masih belum kuat kecuali sudah masuk ke abad ke-3 dan ke-4 Hijriyah. Walam takum syaukatuhu illa fil qarni sabi al-hijri wa ma ba'dahu, dan belum kuat, yakni belum mempunyai pengikut yang banyak kecuali Qarnus sabi, yakni ta'assus qawaid madhab Syiah mulai di abad ke-3 dan ke-4 Hijriyah. Mulai banyak pengikutnya bila abad ke-7 Hijriyah. Baru ada negara berlandaskan Syiah abad kita ini. abad kita ini. Walam takun lahu daulatun qawiyah illa fi hadzal asr. Dulu ada beberapa kerajaan Fatimiyah atau di Mesir dulu, tapi tak sekuat sekarang. Yakni Iran ini kalau menggadas 5 negara yang kuat mungkin Iran salah satunya. Ini salah, yakni satunya bukan negara kaleng-kaleng yakni Iran itu. Walam takum lahu daulatun qawiyah illa fi hadzal asr alladhi kutiba alaina an na'ishahu fi dhullin wa dhulamin damis. Ya, saya itu terkenal. Beliau itu merasa bahwasanya abad ini itu beliau itu selalu berpikiran pesimis dengan abad ini tuh. Ya, ini sudah ini abad orang-orangnya pikirannya lemah, dengan kata-katanya tuh banyak yang bodoh, macam itu. Yang bodoh. Selalu saya itu seperti itu. Semacam itu ya. Ketika dia melihat bagaimana fuhumul orang-orang pada abad ini tuh, beliau itu kayak pesimis gitu loh. Ya, ini kalau memang Islam akan bangkit bukan abad ini, macam itu, bukan abad ini, karena terlampau terlampau teruk, bukan abad ini maknanya dengan Masehi, tapi dengan Hijri ya. Fa'lan yakni fi dhullin wa dhulamin damis. Kita di abad kita itu dipaksa untuk memahami Islam dengan sesuatu di luar Islam. Kalau Anda nak paham Islam, pahamlah dengan liberalisme, dengan demokrasi, dengan dengan demokrasi. Yang mana itu menurut saya sesuatu yang di luar di luar Islam. Hadza huwa fi dhullin wa dhulamin damis. Yakni di mana-mana orang-orang Islam dibunuh, negara-negara semuanya perang. Islam dan perang itu macam sudah biasa. Ini 2 kalimat yang selalu beriringan. Negara Arab tak pernah tenang, bom sana bom sini, betul apa tidak? Ayo.
هذا في الحقيقة لا يهم في باب الفكر والاعتقاد بقدر ما يهم من الناحية التاريخية التي يتبنى فيها الشيعة الإمامية رأيا Ya, ini فاسدا masalah ومذهبا ini tidak عاطلا. ada kena-mengena dengan masalah akidahnya Syiah, cuma ini masalah historinya Syiah ya, yang mana bagaimana Syiah itu mulai ta'assas, kemudian mulai ada pengikutnya dan mulai mulai kuat. Wadzalika anna Syiah sila. وذلك أن الشيعة يزعمون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا عن الإسلام بسبب اغتصابهم الخلافة من الإمام علي عليه Kenapa? السلام. Karena Syiah itu mereka semua itu mengklaim bahwasanya semua sahabat itu sudah murtad semua. Kenapa? Karena mereka itu iktisab, merampas, ghasab. Iktisab itu sekarang itu kalau bahasa Arabnya hada rajul muktasib, perogol. Kalau di berita-berita itu hada rajul muktasib apa? Perogol. Cuma bahasa bahasa bakunya ghasab itu amik secara paksa dengan kekuatan. Ini punya anta nih buat saya. Kenapa tak terima? Nak gaduh. Itu namanya ghasab. Kalau sarikoh itu sembunyi-sembunyi, itu namanya sarikoh. Yakni Sayyidina Abu Bakar menurut Syiah amik khilafah daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar tahu itu tidak boleh, tapi tetap beliau amik dan beliau macam oke, saya amik, engkau nak buat apa? Macam itu, engkau nak buat apa? Hakata. Karena dan sahabat tahu itu, tapi tetap sokong Sayyidina Abu Bakar. Jahat kan? Jahat sekali itu. Ayo. يزعمون أن هذا الأمر كان معروفا ومتواترا في عهد الصحابة. Ayo. Dan mereka mengklaim bahwasanya ini masalah ini ma'ruf ya nih. Ya ini sahabat tahu, tapi sahabat diam-diam saja, macam tak ada yang terjadi, macam tak ada yang terjadi. Makul ada. Makul. Coba di sini seumpamanya ada orang vote yang menang E, tapi yang jadi B. Dan semua rakyat, 20 juta rakyat Malaysia, 200 juta rakyat Indonesia, semuanya diam. Makul ada. Demo. Hah? Demo semuanya kok. Menang saja masih demo kok. Apalagi sudah kalah masih masih naik. Demo. Betul apa tidak? Wa makul. Yakni Anda merasa diri Anda lebih alim, lebih waras daripada sahabat. Kalau orang macam Anda berdemo, sahabat diam yakni ada syekh adatan la yumkin an yaqa. Para sahabat tahu sebenarnya Sayyidina Ali itu adalah khalifah. Kemudian mereka diam yakni syekh gharib yakni. Ayo. Yakni adatan tabiatul insan mayak balhada apa dan? Betul apa tak Ustaz? yang masih sudah menang. Vote menang, pilihan raya menang, naik. Itu aja masih demo orang-orang itu. Tak terima. Ini yang kalah lagi. Yang menang tak naik, yang kalah naik. Dan semua rakyat ini semuanya diam. Macam tak jadi apa-apa. Makul ada kalam. Mus makul badan. Wallahi. Orang mesti jawabnya mus maul hada. Mus maul. Ayo. أن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قد أوصى بالخلافة لسيدنا علي عليه السلام وأن الخلافة منسوس عليها لا lithnai asyara imaman min dzurriyyatihi thahirah. Bahwasanya khilafah itu untuk Sayyidina Ali dan khilafah itu mansus setelah Sayyidina Ali untuk 12 imam setelahnya. Ayo. 12 imam min dzurriyyati daripada keturunan Sayyidina Ali. Wa bina'an ala dzalik faqad iktasaba al-khulafa'ur rasyidun radhiyallahu anhum wa ala manarihim al-khilafata minal imam Ali. Maka dari itu karena Rasulullah sudah ausa, maknanya khulafa selain Sayyidina Ali itu semuanya mengkudeta Sayyidina Ali. Ayo. Wa hadhihi da'wah. وهذه الدعوة هي في الحقيقة خرافة الخرافات. Khurafat saja. Ini apa khurafat itu? Takhayul saja. Walaupun takhayul ini. Takhayul saja ini. Yani khayalan mereka semua. Wala yasihhu an nutliqa 'alaiha annaha amrun yahtaju lil bahthi wan nadhar. Yani badihatan. Ada kita sudah bisa yakni. Kita melihat daripada kita mempunyai pilihan raya macam mana tegangnya. Itu saja kita sudah tahu hal ini mustahil yakni. Mustahil terjadi ketika itu. Ayo. إذ مؤدي هذا الكلام هو إذ مؤدى هذا الكلام هو الطعن في
في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. Kenapa? Karena nanti akhirnya perkara ini akan kita ini menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena perkataan Syiah itu yastalzim anna Rasul al-Ma'sum lam yahsun ittikhadu ashabi, karena akan menjadikan bahasanya Rasul itu tak pandai pilih sahabat, tak pandai jadikan orang itu sahabatnya. Masa Rasulullah bisa memilih sahabatnya di atas 100.000, semuanya muafakat jahat? Rasul macam apa itu? Kita saja yang bukan Rasul, jangankan Rasul ya. Anta kalau punya punya syarikat, anta nak jadikan dia pegawai anta pilih dengan interview, syarat-syarat, betul apa tidak? Oke lah, 100 orang berkhianat, tapi kan tak semuanya, tidak 100 anta punya pekerja berkhianat. Mungkin yang berat 2, 3, 4 makul. Daripada 198 berkhianat, makul hada, mustahil hada. Ayo. ولم يعرف من كان معه ولم يخلص لنا النصيحة حتى نحذرهم إلى آخر الالتزامات الباطلة. yakni dan tidak tahu siapa yang bersamanya, dan Rasulullah karena tidak menasihati mereka, dan iltizamat atau nufir Rasul wa ta'an fillah. Maknanya Allah tak pandai pilih Rasul, karena Rasul tak pandai pilih sahabat. Intinya Allah tak pandai pilih orang yang bisa untuk menolong agamanya. Bagaimana Allah boleh salah pilih? Ayo. وقد قلت هذا لبعض من رأيته منهم في هذه الديار فأجاب بأن ردتهم كانت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد أن التحق بالرفيق الأعلى. Aku cakap macam ini kepada beberapa orang yang aku tengok mazhabnya Syiah di Urdun. Apa jawaban mereka? Sahabat memang murtad, tapi murtadnya setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Apa jawabannya Syekh Said? Wa hadza fil haqiqah nau'un minal ghaba wa ta'ami. Ini nau'un minal ghaba, ini bodoh dan ta'ami. Ta'ami itu pura-pura tak tengok, pura-pura tak lihat. Li'annahum fil waqi' yanfuna 'anil ma'sumin min a'immati ahlil bait an yaqau fi mithli hadza. Yani mereka menafikan a'immatu ahlul bait untuk jatuh di kesalahan semacam ini. Loh, a'immatu ahlul bait saja tidak akan terjatuh di dalam kesalahan memilih sahabat. Rasul terjatuh yakni minimal menurut Anda derajatnya Rasul sama dengan derajatnya ahlul bait. Nah, kalau ahlul bait tidak terjatuh, ya minimal Rasul juga tidak terjatuh juga, tidak salah dalam sini. Wa yasamuna anna immata ahlil baiti ya'lamuna al-ghaiba wa la takhfa anhum khafiyah. Ahlul bait itu alamul ghuyub, tahu perkara-perkara yang gaib. Kama fi kitabil kafi lil Kulain, hada ma'ruf. Al-Kafi itu tak silap ada 4 sampai 5 jilid, cetakan lama ya ini, di antara marojiknya Syiah. Min usulihimul ma'rufa. Yani saya baca beberapa kitab Syiah tapi yang mantik. Saya hatamkan Mudhaffar itu 2 kali saya hatamkan. Mantikul Mudhaffar dulu masih saya suka mantik, sudah sedikit tobat saya sudah. Dulu karena saya selalu suka mantik itu, hampir semua mantik Syiah itu sudah pernah saya baca, terutama Mantikul Mudhaffar itu, Mantikul Mudhaffar dan syarahnya Al-Muqarrar fi syarah Mantikul Mudhaffar 2 kali saya hatamkan. 3 jilid. La haula wala quwata illa billah. Coba saya gunakan untuk membaca Quranul Karim. Sudah berapa saya punya pahala. Ayo, kama fi kitabil kafi lil Kulain min usulihimul ma'rufah. Fa kaifa yathbutuna hadzal amr lil a'immah wa la yuthbitunahu lir Rasul alaihi salatu wassalam. Yani ahlul bait ya'lamuna khafiyah wa Rasul yakhfa alaihimul khafiyah, yani mereka Rasul tak tahu kalau sahabat itu akan mengkhianatinya, dan ahlul bait tahu. Syekh Gharib ada ala yalzam maqul tahu, yani ala yalzam maqul tuhu min lawazim binaan ala qawli fi'lan yalzam inu lawazim wa lawazim syani'ah jiddan. Yani mulahadat amah sudah. لا أريد أن أدخل في تفاصيل مذهب الشيعة الاثني عشرية ولكن ما أريد قوله في هذه العجالة. Yani aku tak nak masuk di dalam detailnya mazhab Syiah, cuma di dalam waraqah ini saya akan cakap beberapa perkara. Yang pertama, أولا إن هناك الكثير من الكتب التي تبين آراء الشيعة وترد على شبهاتهم التي أثاروها في مسائل العقائد والتاريخ وغيرها. Banyak kitab yang cakap pasal Syiah,
yang menjelaskan pendapat-pendapat Syiah dan menjawab syubhah-syubhah Syiah di dalam aqaid atau di dalam sejarah, di dalam histori. Dan bisa anta itu murojaah untuk di dalam pendapat-pendapatnya dalam kutubil firaq seperti Al-Farq bin Al-Firaq lil Baghdadi, Al-Milal wa Nihal li Syahrustani, kemudian Ar-Riyadul Muniqah li siapa itu namanya Ar-Razi, Ikhtilaful Musallin lil Imam Asy'ari. Banyak kitab-kitab apa? Nah, kitab-kitab apa? Kitab-kitab Al-Farq fil Firaq ya, kitabul Firaq. Murajaatu kutubil Firaq dan Labut ya. Labut ini sekarang ini masih apa-apa. Ketika masuk level syarah Nadham Jauharah level kedua, minimal Anda mesti pernah baca satu kitab apa namanya Firaq itu. Minimal yang mukhtasar sawaun kana untuk aim apa namanya yang muasirin atau yang mutaqaddimin. Dan tak tahu macam mana Syekh Said selalu menukil daripada Syahrustani. Yakni bete baca apa namanya Syahrustani. Jangan baca yang susah-susah macam Ikhtilaful Musallinnya Imam Asy'ari, itu sedikit pelik itu karena ibaratnya apa namanya susah. Saya pun baca setengah, kepala saya apa namanya pening. Kepala saya pening. Riyadul Muniqahnya Imam Razi juga best. Al-Baghdadi saya belum pernah tengok, tapi juga kelihatannya saya juga sering apa namanya sering nukil daripada apa namanya Farq lil Baghdadi. Ayo. Mislu al-farqu bainal firaqi lil Imam Al-Baghdadi. So, tengok wal Milal wan Nihal di Syahrustani. Saya sering menukil dua kitab ini, terutama daripada apa namanya Syahrustani. Dulu ketika kita belajar Syarhun Nasafiyah yang pertama dengan batch sebelum saya, di awal-awal kelas beliau membaca kitabnya Syahrustani di Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, karangan apa namanya Syahrustani. Ayo. Wa kutubu aqaid ahli sunnati 'ala al-umum mufidatun fi mithli hadhihi al-mabahith. Yani kalau nak baca kitab firaq daripada ahli sunnah, jangan baca daripada selain ahli sunnah. Ayo. Wal tahdhar min kitabi minhaj ahli sunnah Ibnu Taimiyah. Jangan baca kitabnya Minhaj Ahli Sunnah Ibn Taimiyah ketika beliau menjelaskan pasal aqaid itu Syiah. Kenapa? Karena Ibn Taimiyah biasa ya, Ibn Taimiyah kan Wahabi kan apa namanya di torof yang muqabil li Syiah. Kalau Syiah ini mendewakan Ahlul Bait, Wahabi ini apa namanya tak suka dengan Ahlul Bait, bahkan mengingkari apa namanya Ahlul Bait. Mereka lebih dekat ke apa namanya ke Nasibi. Ini lebih ke Syiah, satunya tak suka, satunya apa namanya Suka. mendewakan Ahlul Bait. Akhirnya Ibn Taimiyah itu banyak yunsib ila Syiah akwalan kadhibah. Loh, memang kita tak suka Syiah itu bukan mazhab yang oke, tapi tidak perlu sampai anta berbohong atas nama apa namanya Syiah. Karena Wahabi semacam itu biasa ya. Banyak saya itu banyak mengatakan bagi mereka itu berbohong untuk berdakwah itu tidak ada masalah. Tahriful kitab biasa semacam itu. Dan banyak Anda kalau tengok tahrifatul Wahabi atau tengok di internet banyak. Apa ya? Wallahu a'lam ya ta'abbaduna bihi. Yakni Ibn Taimiyah pun buat, Ibn Qayyim pun buat. Ibn Qayyim malah plagiat. Ada satu kitab nahwu yang dia ambil daripada orang lain. Dikarang oleh orang lain, dia ganti namanya apa namanya? Namanya dia ganti namanya dia. Sebab itu Ibn Qayyim dikatakan nahwi. Padahal nahwu, kitab-kitab nahwunya apa namanya? Orang lain punya plagiat. Itu kalau di kampus anta blacklist tahu. Blacklist itu anta. Blacklist langsung. Di blacklist sudah ada di UIA. Thesis orang curi daripada Gaza. Benar itu. Di kampus itu ada namanya apa lupa saya. Termin. Jadi anta masukkan, anta punya tesis tuh, anta masukkan ke program itu berhubungan dengan semua tesis yang ada di dunia. Nanti akan ditengok plagiatnya itu berapa. Plagiatnya di atas 25 tak makbul, di bawah itu oke. Ada orang curi tesis daripada Gaza, Jami'atul Ghazah itu, Jami'atul Ghazah, dia curi, dia ganti namanya saja, dia anggap seperti apa namanya, dia punya tesis. Ketahuan ketika apa namanya, ketika Faifa apa katanya penguji itu, Gaza nih
sudah dikepung. Israel kepung Gaza. Anda masih boleh curi daripada Gaza. Anda masih boleh curi daripada Gaza. Saya tertawa. Saya tertawa. Loh, memang di dalam dunia perkampusan itu, di dalam dunia kampus, dosa yang paling besar adalah apa namanya? Plagiat. Dosa paling besar. Kalau sampai ketahuan plagiat, blacklist Anda sudah. Ibn Qayyim waqa'afi ya. Ini waqa'afi. Ayo. Saya lupa apa kitabnya. Bila-bila kalau saya ingat saya sebutkan ya. Sila. والتحذر من كتاب منهاج أهل السنة لابن تيمية فإنه قد حوى الكثير من الباطل الذي لا يجوز للمسلم اعتقاده واستساغ في سبيل الرد على الشيعة أن يقول بما لا يقوله عاقل من آراء. Ya, ini tidak apa-apa. Selama ini untuk perkara yang batil, saya bohong pun juga tidak ada masalah. Sampai ada perkara-perkara yang hatta akil la yakul bihi, ani syiah yakul bihi, syai' gharib ya ini. Sawa'un fil aqaid aw fil khilaf baina sahabah fa huwa la yumathilu ahla sunnah wal jamaah fi dzalika. Ini pendapatnya Ibn Taimiyah tidak merepresentasikan ahlu sunnah di dalam masalah rad ala syiah. Yang kedua, ثانيا هناك عدة مسائل تبين بوضوح بطلان مذهب الشيعة الاثني عشرية في الصحابة. yakni ada beberapa masail yang menjelaskan dengan jelas kebatilan madhab syiah Itsnai Asyariyah ya di dalam masalah as-sahabah. Yang pertama, أن الشيعة أنفسهم رووا في كتبهم أن سيدنا عمر Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qad tazawwaja min binti Sayyidina Ali alaihi salam min ghairi Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Umar menantunya Sayyidina Ali loh. Macam mana antara mengkafirkan Sayyidina Umar itu alaysa hada yarji ila fiski Sayyidina Ali juga? Bagaimana seseorang ayah mengkawinkan anaknya yang muslimah dengan orang yang kafir? Ayo. Wahada yakni anna Sayyidina Aliyan lam yakun ala ma dzakaruhu min takfiri Umar wa Abi Bakar wa inna makana ma'ahum muawinan wa nasiran wa akhan. Ini menunjukkan bahwasanya Sayyidina Ali itu menganggap Sayyidina Umar dan Abu Bakar itu saudaranya, orang baik sampai menikahkan kepadanya apa? Anaknya. Betul apa tidak? Anak kan tak akan memberikan anak gadis anta kepada orang yang jahat kan? Ayo. Wa da'wa anna Sayyidina Aliyan Karena Sayyidina Ali ini takut, takiyah. Ada la yumbik kepada martabati a'immah. Loh, a'immah itu kena apa ya? Power. Kena power. Terus dia kena mengumumkan aku itu imamul maksum. Kena semacam itu. Nabi kena semacam itu. Tak kisah. Anta Nabi kan, umumkan. Tengok Rasulullah ketika dakwah ketika berdakwah dikumpulkan semua Quraisy, kemudian ana nabiyun. Aku ini nabi dan Tuhan satu-satunya hanya Allah. Hadza huwa nabi. Dan ada nabi itu pernah takiyah. Oh, saya takiyah saja. Dan Sayyidina Ali takiyah menurut mereka. Maknanya buat semacam itu ketika dalam keadaan semacam itu Sayyidina Ali takut kepada Sayyidina Umar. Kekuatannya besar. Jadi saya berbohong saja. Saya hal hadza akhlakul imam? Lah, ada mus akhlakil imam. Karena itu beberapa a'immah yang merasa dirinya a'immah, walaupun dia tidak terlampau kuat, karena yujahir, aku yang berhak khilafah. Di antaranya adalah Zaid bin Ali, Al-Imam Zaid bin Ali. Tidak diam di gua. Hadza laisa min akhlakil imam. Karena ketika Anda itu imamul maksum, Anda mesti menistihar, betul. Anda mesti istihar agar orang-orang itu tahu bahwasanya Anda itu imamul maksum seperti Nabi, Rasul, kena istihar. Dan mereka mengatakan al-imamah sinwun nubuwah. Ayo, bagaimana Sayyidina Ali diam aja. Aku nak anakmu, oke lah. Aku nak khilafah, ambil lah. Hal hadal imam ya ini. Terus mana Syaja'atu Ali ini mana? Ayo. ودعوى أن سيدنا عليا كان خائفا أو مكرها لا تصدر إلا من أحمق. Illa min ahmaq ya. Ini orang bodoh-bodoh jangan semacam ini. Ayo. ذلك أن شجاعة سيدنا علي متواترة تواترا لا شبهة فيه. Keberhasilan Ali itu mutawatir, la syubhata fi, fa kaifa yustasagu an yuqala innahu khafa min Umar wa batshihi wa huwa alladhi lam yu'had minhu khauful battah. Takut pada Sayyidina Umar. Perang-perang tak pernah takut pada satu orang ini takut. Minimal face to face tak akan kalah lah. Tak akan kalah lah Sayyidina Ali, dan Ali masih muda lagi. Ayo. Wa ala fardi annahu qad sakata li dhurufin muayyanah duna an yubayyin falimada lam yasa' asyi'atu hadha sukuta kama was'al imam.
kama wasi Ali, yakni Sayyidina Ali diam karena ada kondisi yang khas. Oke, kenapa Anda tak diam juga? Ayo. إن كان اعتقادكم في الأئمة أنهم معصومون ولا يخطئون البتة فكيف تفسرون لنا أن الإمام الحسن رضي الله عنه تنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. Oke, Anda kan meyakini bahwasanya a'immah itu kan tidak pernah salah, maksum. Sayyidina Hasan bin Ali juga daripada a'immah Itsna Asyariyah. Bagaimana Anda tufasir bahwasanya Sayyidina Ali memberikan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan? Kenapa? Padahal itu bukan haknya. Kan khilafah hanya haknya a'immah kan, bukan haknya siapa namanya? Kenapa kok diberikan? Alisa hadza khata'. Bagaimana anta tufasir hadza kif ya nih? Anta labud antufasir ya nih bahwasanya ini bukan perbuatan yang salah. Macam mana? Ayo. وقد حاول كبير الشيعة في وقته المجلسي في Al-Majlisi, ada seorang ulama Syiah namanya Majlisi yang besar pada waktunya fi kitab Biharul Anwar an yufassira dzalika fakataba iddata mujalladatin ma haka fihi mumahaka la tasduru min aqlin, yakni berusaha sekuat tenaga untuk melegitimasi perbuatannya Sayyidina Hasan nih memberikan khilafah kepada Sayyidina Muawiyah sampai kata-katanya itu lah yasduru min aqil, yang mana dia sendiri tidak setuju gitu loh. Dia sendiri sampai duna an yukni nafsahu, dia sendiri tidak memuaskan diri. Dia tidak memuaskan dirinya sendiri. Bagaimana Anda nak memuaskan orang lain? Ayo. فضلا عن أن يقنع غيره بأن ما حصل من الحسن كان حقا فهل نقول إن الحسن أخطأ وهذا يعود على مذهبكم. Kalau Sayyidina Hasan salah, yakni yu'addi ila butlani madhabi Syiah Imamiyah, yang mengatakan bahasanya ala immah maksumun anil khata'. Ayo. Am naqulu innahu kana musiban wa hadha ya'udu ala madhhabikum aidan bil butlan. Apakah benar maknanya? Kalau memang benar maknanya al khilafah bukan untuk 12 imam. Wa hadha ya'udu alaikum bil butlan, yakni anta patah kanan ada polis, patah kiri ada ada tentara. Pilih mana? Silakan Anda. Atau nak patah belakang ada ahli sunnah di situ. ada ahli sunnah di situ. Ayo. Am naqul innahu sahabiyyun jalilun min dzurriyyatir rasul at-tahiril karim lakinnahu basharun yukhti wa yusib wa laysa ma'suman wa la ya'lamu. Hadza huwa madzhab ahli sunnah. Ada nak cakap Sayyidina Hasan itu manusia biasa, sahabat min dzurriyyatir rasul karim, seperti orang-orang biasa. Yusibu wa yukhti wa hadza madzhabu ahli sunnah wal jamaah. Dan a'immatul Itsna Asyariyah laisa imaman ma'suman bal innahu a'immatan, bahwa bal innahum a'immah fakun nas fil ilm wa yumkinu an yukhti martabatuhum kama marati bila immatul arba'ah bas hadahu yumkin an yukhti wa yumkin an yusib. Ayo. Am naqulu innahu fa'ala dzalika siyasatan wa fi dzalika tadlil. Atau anda cakap ini politik saja, dan kalau memang itu hanya politik, ini tadlil, Anda menyesatkan umat. Karena bagaimana Anda memberikan sesuatu kepada orang yang tidak boleh Anda berikan kepada orang itu secara syariat. Ayo. Wa fi dzalika tadlilun liman ba'dahu wa kitmanun lil haqqi. Menyesatkan orang setelahnya dan menyembunyikan kebenaran. Yang mana orang makhluk yang maksum tidak selayaknya berbuat semacam itu. Bahkan dia mesti dia mesti mesti ishar apa yang dia yakini. Fasda bima tu'mar wa'rid anil jahilin innaka fainakal mustahziin wallahu ya'simuka minan nas. Ini adalah akhlaknya maksum. Oh, maksum kok di gua? Maksum kok bersembunyi, maksum kok takiyah. Tak boleh semacam itu, karena perbuatan Anda akan menjadi sunnah nanti. Akhirnya sunnah itu menjadi takiyah. Kalau takiyah itu menjadi sunnah, bohong itu menjadi sunnah. Kita tidak bisa untuk percaya terhadap pembicaraan. Sekali Anda takiyah, semua kalam Anda tidak bisa dipercaya. Benar itu, sekali Anda takiyah. Karena ini takiyah, wa thabata annahu takiyah. Yang lain-lainnya yuhtamal annahu takiyah. Ayo. ولا أقصد هنا التفصيل والكلام حول ما وقع في تلك الفتنة بين الصحابة لكن لا بأس أن أقول إن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإمام علي رضي الله عنه وعليه السلام كان المصيب. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya khilaf yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dan setelahnya dengan Sayyidina Muawiyah adalah khilaf yang terjadi normal antara orang.
semuanya mujtahidun, ada yang salah dan ada yang benar. Dan kita sebagai ahli sunnah meyakini bahasanya yang benar pada kejadian ini adalah Sayyidina Ali, yang salah ada Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Muawiyah. Cuma kesalahannya tidak menjadikan mereka itu fasik ataupun mubtadi, pas salah, lahum ajr wali Sayyidina Ali ajran wa tahatil muskilah, move on. Masalah ini masalah sejarah, bukan masalah usuluddin. Hadza huwa makna kaful lisan, alaysa kaful lisan perkara amali, alaysal kaf perkara amali, bukan perkara etikodi. Fa masalah ini masalah furu'iyah, walaysa masalah etikodiyah. Tahu mana yang salah, mana yang benar, wamdi, move on. Ayo. وأن معاوية بن أبي سفيان كان مخطئا ولم يكن مصيبا ثم اختلف أهل السنة في موقفهم من معاوية لا أريد الخوض في ذلك فله محل kemudian بسط ahli وشرح. sunnah berbeda pendapat bagaimana posisi mereka terhadap Muawiyah ini, bagaimana setelah mengetahui bahasanya Muawiyah ini salah, pas. Dan ini di dalam kitab tarikh disebutkan. Kemudian yang ketiga, موقف الشيعة من القرآن الكريم. yang ketiga adalah posisi Syiah daripada Al-Quranul Karim. Banyak daripada mereka itu mengatakan bahwasanya Al-Quran ini sudah terjadi tahrif, ada pemalsuan, imma pengurangan atau penambahan. Lah, yang meyakini ini kafir. Adapun Syiah yang kecil-kecil ini, yang baru-baru, bukan yang ulama-ulama, mereka tidak tahu terjadi semacam ini. Beberapa ulama daripada mereka tuthbit hadza, kalau memang ada ulama fi kutubihim yuthbit annal Quran dikurangi atau dilebihi, faqad kafar. Hadza min alif ba, taknya Islam. Ayo. موقف الشيعة من القرآن الكريم موقف يوضح بلا شك أنهم على ضلال وانحراف فجمهورهم يقول إن القرآن قد حرف بالنقص لا بالزيادة. Yakni sebagian dari jumhurnya mereka bahasanya Quran yang ada sekarang ini sebagian saja, cakap sepertiga, ya cakap setengah saja. Setengahnya mana? Dibawa oleh Imam Mahdi, nanti akan keluar di akhir di akhir zaman. والقليل منهم يقول إنه لم يحرف لا بالنقص ولا بالزيادة. Ada yakni innahu lam yuharraf la bin naqs wala biziyadah, yakni jumhur mengatakan sudah dikurangi. Sebagian yang kecil daripada mereka mengatakan tak, Quran yang ada sekarang memang sudah yang ada sekarang, tidak tidak dikurangi atau ditambah, memang yang sudah ada sejak dahulu, masih otentik. Wa kalami huna مع الكثير منهم مثل الكليني Misul Kulaini wal Majlisi sahibu Biharil Anwar fi aktsar min mi'ati mujallad. Yani karangannya itu 100 jilid. Tak tahu apa yang ditulis itu 100 jilid itu. Saya tahu itu ada ketika tengok kitabnya Ibn Taimiyah, apa itu Fatawal Kubro Ibn Taimiyah itu, wallah anak korok tuh mujallad-mujalladin dari kitabnya Ibn Taimiyah itu. Dan 2 mujallad ini saya tak boleh bandingkan dengan beberapa warokot daripada kitabnya siapa itu namanya Sodrus Syariah At-Talwih. Tidak bisa katanya, farq kabir katanya, ya ini kadang-kala kalam-kalam itu bebel ya, ini kalam banyak tapi tak ada tak ada makna, berbeda dengan kalam-kalamnya ahli sunnah, semuanya mutun, ya ini satu kalimat ini yushiru ila madzahib adidah. Ayo. wa ni'matullahi al-jazairi wa ni'matullah al-jazairi wa ghairuhum katsirun sarrahu bi anna min darurati madhhabihim anna al-Qur'ana qad hurrifa bin naqs, yakni hadza min darurati madhhabi Syiah, maksudnya Quran itu sudah dipalsukan, sudah dikurangi. Hatta tawaqaha ba'dhum min amsalil Bahrani fi tafsirihil burhan wa ata bi amsilatin ala ma naqas al-Qur'ani bi za'mi. Bukan hanya mengatakan Quran sudah dikurangi, ada mereka sebagian dari seperti Bahrani buat contoh, yakni ini contoh sebenarnya ini masuk di dalam ayat Al-Quran, tapi tidak dimasukkan. Alaysa hadza tawaquhun, mana tawaquh ini kurang ajar, wakih ini tak ada adab. Ayo, aqulu kalami huna ma haula walladhi la shakka fihi annahum kharaju bidzalika 'anil millatil islamiyyah allati min a'zami ayatiha al-Qur'anil Karim. Saya cakap dengan orang-orang seperti mereka ini, ya, yang mengatakan bahasanya Al-Quran sudah dikurangi. Mereka sudah keluar daripada Islam fi'lan, ya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran mengatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidak ada batil, la min wara' wala min amma. Maknanya Quran sekarang ini otentik seperti yang ada di zaman
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li taqaffala bi hifdhihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aywa. فكل من اعتقد أن القرآن قد نقص منه أو زيد فيه فهو كافر بإجماع المسلمين من كل الفرق والطوائف غير هؤلاء الشيعة الذين زعم ذلك لا يزالون يدافعون عن أئمتهم المصرحين رغم ذلك ya bukan رغم ذلك لا يزالون يدافعون عن أئمتهم المصرحين بهذا الكلام. Yani yang mengatakan bahwasanya Quran ini dikurangi sepakat ijma'ul muslimin annahum kuffar. Syiah aja yang masih yang masih membela a'immahnya yang sudah jelas-jelas mengatakan semacam itu. Pelik. Ayo. Wa ba'du Syiah وبعض الشيعة يقول اليوم إنهم لا يعتقدون هذا الاعتقاد وأن هذه المسألة خلافية والراجح أنه لا تحريف. Sebagian dari Syiah mengatakan, dia mengatakan semacam itu. Masalah ini khilafiyah, tapi rajih menurut jumhur tidak ada tahrif. Hal tahriful Quran khilafiyah aslan? Hal yujad khilafun fi hadha? Anda kira ini Injil dan Taurat kah? Ayo. وأقول إن هذا عذرا أقبح من ذنب. Ini udzur lebih teruk daripada dosa katanya. Fal masalah laisat bi khilafiyah indal muslimin. Ada laisa khilafiyah, ada maklum minadin biddarurah ya Syekh. Tidak ada khilaf dulu ada ketika di Tarim itu ada namanya zawiyah Syekh Salim Bafadol. Dulu saya pernah belajar di sana beberapa bulan setelah saya graduate Ahqaf itu. Guru saya Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib ketika mengajar banyak menyebutkan qaul. Yang tentu orang-orang awam-awam tua-tua. Hadza qaul kada, hadza qaul kada. Ada orang tua itu, banyak qaul ya. Setelah banyak qaul dia tanya, apa? Hal fisarikoti qaulun katanya. Maafi katanya di sarikoh maafi apa namanya? Maafi qaul. Kenapa? Karena sarikoh hurmatus sarikoh makluminatin. Bidarurah tidak ada qaul itu. Kalau ada qaul yang membolehkan sarikoh, laisa minal islami fi syai' itu. Dia tetap tahu aja. Hal fisarikoti qaulun katanya. Kalau ada qaul saya boleh mencuri ini katanya. Ayo. Wal amru fi hadhihi al-mas'alati la yahtamilu al-khilaf. والواجب عليكم أن تتبرؤوا من هؤلاء الناس الذين شوهوا حقائق الدين بهذه الكلمات. Yani masalah tidak ada khilafnya. Wajib bagi kalian itu untuk mencuci tangan Anda, yakni melepaskan diri daripada haula itu sudah menjelekkan hakikat agama ini. ويحاول بعض السذج أن ينفي ثبوت هذا الكلام عن الشيعة ولكن الذين ذكرتهم لك في صدر هذه المسألة قد صرحوا بذلك وكتبهم مطبوعة ومشهورة وقد قرأتها بنفسي ولم أنقل ya, ini sebagian daripada sudut yang naif, yang tidak tahu kenyataan macam mana. Saya tak tahu, Syiah tak cakap semacam itu, mereka pun tak cakap semacam itu. Tak boleh. Kitabnya mereka tulis kitabnya mereka itu matbu' wa masyhur ya nih. Macam mana Anda nak nafikan wa kutubuhum tukadzibuka anta. Ayo. Dan aku baca sendiri, aku tidak menukil. Ayo. Wa awaddu huna at-tadhkira bi mulahadatin muhimmah wa biha akhtimu inna ba'dal ghayyurin ala mu'taqidi ahli sunnah yuhawilu an yarudda ala syubhati syiah. Yakni sebagian orang-orang yang cemburu, yang mempunyai kecemburuan terhadap agama, tak ingin agama ini rusak. Mereka mengcounter terhadap syubhatnya Syiah. Akan tetapi orang-orang semacam yang ghoyur ini kalau tidak ada ilmu, mereka menisbatkan kepada Syiah itu pendapat-pendapat yang Syiah pun tak cakap dan menuduhnya bi'ara'inhum bi anfusihim qad kafaru man qalu biha, yani menuduh Syiah mengatakan sebuah pendapat yang mana Syiah sendiri mengatakan yang cakap semacam ini apa? Kafir. Ayo. Mislu an al-wahya Jibril alaihi salam qad akhta'a fi risalah. Ya, ini bahasanya Jibril itu akhta'a fi risalah. Seharusnya turunnya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Jibril turunnya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya khonal amin. Khonal amin. Musnadnya yukhaliful musnad ilaih. Ayo. Wa mislu anna Aliyan radhiyallahu anhu mawjudun fi sahabi war-ra'du sautuh wa ma ila dzalika min aqwali. Bahasanya Sayyidina Ali itu ada di langit, petir itu suaranya, dan kol-kol aqwalun hiya khasun bil ismailiyah wa durus wan nasiriyah, dan pendapat-pendapat
yang khas untuk firqah-firqah yang khas daripada Syiah seperti Ismailiyah, wa Durus, wa Nasiriyah, wa haula'i kuffarun bil ijma' fala yasihhu an nunsiba li Syiah syai'an illa min kutubihim. Yani kalau Anda nak nisbatkan ke Syiah, ambil daripada kitab-kitabnya mereka yang mu'tamad, hadza huwa sahih yani. Wala nuhajijuhum illa bima yaqulunahu hum hatta la naqa'a fil buhtan wal kadzib wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Yani walaupun mereka itu salah, mereka itu banyak dosa, tapi tidak boleh Anda iftiraq kepada mereka. Anda tidak adil kepada mereka. Apa yang mereka cakap, yaitu yang Anda nisbatkan kepada mereka. Wa man aradal mazida fa alaihi bi mutala'ati kutubi sadah al ulama athiqat. As'alullaha li wa lakumul hifdz bimannihi wa karamihi wa laysa lana ila ghairillahi hajatun wala matlab. Wallahu alam. Hadza qalil daripada kitabnya Syekh Said tentang masalah apa namanya Syiah, ihdaru atau intabihu asyiah laisu ala haq. Wallahu alam. Dan Syekh Said punya kitab lain juga pasal Syiah itu apa? Mustaqbalul alaqah baina ahli sunnah wa Syiah, itu yang ada di internet pun ada. Mustaqbalul alaqah bainana wa baina Syiah itu. Jadi, nahnu wasalna ila bait ke-81 ya. Ke-81. Jayid. Wa malikun wasairul a'immah kada Abul Qasim hudatul ummah. Sekarang Nazim menyebutkan pasal a'immah yang wajib kita, yang bisa kita jadikan pedoman di dalam hidup ya, sawahun di dalam fikih, akidah, bahkan apa namanya tasawuf. Cuma disebutkan beberapa saja. Di dalam fikih seperti siapa? Wa malikun. Loh, kenapa kok Imam Malik? Ya karena nadimnya adalah Malikiyul madhab. Kalau saya wa Syafi'i. Wa Syafi'i. Ustaz Badrul Ibn Taimiyah bukan. Wa malikun wasairul a'immah. Yani disebutkan Imam Malik bukan karena apa? Yani apa namanya? Karena madhabnya musannaf nadimnya Malikiyah. Wa malikun wasairul a'immah, dan bakil a'immah seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam akidah, Al-Asy'ari wal Maturidi, begitu pula di dalam tasawuf Al-Junaid. Kada Abul Qasim. Abul Qasim adalah Imam Junaid. Kada Abul Qasim hudatul ummah. Dalam tasawuf, amik tasawuf, amik a'imah sufi yang mu'tamad alaihi. Siapa di antara a'imah sufi yang mu'tamad alaihi? Hadza huwa Abul Qasim. Syekh Said pernah cakap lagi Kusyairi. Di dalam apa namanya risalah Kusyairiyah ada bes. yakni tasawufuhum nadhifah, sofiyah tahirah. Kemudian Syahruwardi, Sohibu Awariful Ma'arif, bukan Syahruwardi al-Maktul. Al-Maktul Sohibul Hayakilin Nur itu dikatakan dibunuh, rambutnya panjang, kukunya apa namanya? Panjang-panjang, itu kukunya panjang-panjang dibunuh. Ada Syahruwardi, ada dua ya, yang bukan Syiah, yang falsafi itu digelari al-Maktul. Syahruwardi Sohibu Awariful Ma'arif, ada bes. Zarruq, bes. Siapa namanya itu? Kusyairi, bes. Ghazali, bes. Imam Junaid, Raisut Ta'ifah, Imamut Ta'ifah, itu bes. Terus Haris Al-Muhasibi di dalam Habaib Abdullah bin Imam Haddad, Abdullah bin Al-Haddad, atau Abdullah Al-Idrus Qutbil Malak, ada semuanya apa namanya? Bes. Jangan ambil Shilbi atau siapa itu namanya? Hallaj atau Ibn Arabi. Jangan. Itu tasawuf yang istilahnya tanda tanya. Jangan. Ada yang oke, ada yang tak oke gitu loh. Oh, tapi kan kita nak ambil yang oke saja. Loh, tahu dari mana itu oke? Ada orang itu, Habib, saya nak dengar satu ustadz yang penceramah yang sedang viral yang dulu tuh pasal menikah 50. Saya nak, loh, jangan, masih banyak ustadz-ustadz yang best. Tapi saya hanya ambil yang baik-baik saja. Loh, tahu dari mana itu apa namanya? Baik. Anda ini orang awam. Orang awam jangan menjadikan dirinya itu macam ustadz-ustadz besar, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau semacam itu tak ya Anda dengar ceramah, Anda kena ambil daripada kitab langsung. Sanusi juga best. Jangan ambil Shilbi. Bukan Shilbi apa? Shibli. Jangan ambil Shibli. Jangan ambil Hallaj. Jangan ambil siapa namanya itu? Ibn Arabi. Jangan ambil.
Muhammad Ibn Qarabah Sijistani, jangan ambil. Itu menurut saya sufiyah yang bermasalah. Ibn Arabi kan Syekhul Akbar loh, bukan. Itu Syekhul Akbar. Syekh Torikoh apa namanya? Akbariyah. Torikohnya Ibn Arabi namanya Torikoh Akbariyah. Karena itu dijuluki beliau itu Syekhul Akbar, bukan Asy-Syekhul Akbar. Bukan semacam itu. Itu untuk apa namanya? Untuk menipu-nipu saja itu. Untuk menipu-nipu saja. Tidak banyak kok kita apa namanya? Kita mempunyai ulama-ulama Torikoh yang apa namanya? Yang tak ada kontroversi. Kenapa anda mesti amik apa namanya Ibn Arabi? Dan memang jangan amik orang yang kontroversi. Jangan saya nak amik Ibn Taimiyah, saya nak amik Ibn Rusyd, saya nak amik Ibn Arabi. Jangan. Itu tiga orang mempunyai problem itu. Itu tiga orang kontroversi. Syekh Said mengatakan tiga orang ini tiga pendekar. Ibn Taimiyah, Ibn Rusyd dengan Ibn Arabi. Saya beberapa kali sering mengatakan kalau memang ada serangan ke ahli sunnah setelah zamannya Ibn Amiyah, lakana tahta abaati Ibn Arabi. yakni di bawah jubahnya apa namanya Ibn Arabi. Aba'ah ini jubah, yakni yushir ila tasawufnya apa namanya Ibnu Arabi. Memang benar semacam itu. Anda kalau tengok orang-orang liberal itu hampir semua yu'assisu liberalisme mereka daripada mazhab apa namanya wahdatil wujud. Anda akan malu sendiri, Anda tudafi an wahdatil wujud, dan orang-orang liberal promote liberal mereka daripada apa namanya wahdatil wujud. Maknanya Anda itu macam tudafi liberal. Anda tahu bahwasanya Syiah itu ya beni mazhab atasyayu ala mazhab wahdatil wujud. Khomeini kana yashrah wahdatil wujud. Alaysa hadza ghariban yakni mazhabnya Syiah itu benar ala mazhab wahdatil wujud. Alaysa ada semacam Anda mesti berhati-hati bagaimana mazhab Syiah terbina ala mazhab apa namanya wahdatil wujud. Mesti Ibn Arabi yakni tak ada yang lain. Cari-cari apa namanya imah-imah yang jangan yang kontroversial, karena Anda jadikan pegangan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya zaman dahulu, zaman sekarang pun. Jangan amik kiai atau siapapun, atau tuk guru atau habaib yang kontroversial. Amik yang apa namanya? Amik yang clean. Amik yang clean. Betul itu, amik yang clean tahu. Ini agama tahu. Oh, ini kontroversial, ada yang maki, ada yang apa namanya? Ada yang sokong. Jangan amik yang tidak ada yang maki. Lebih selamat kalau Anda nak taklid ya. Kalau Anda nak taklid. Wallahu a'lam. Ini pendapat saya ya. Dan saya beberapa kali cakap semacam ini. Tidak boleh menjadikan orang yang kontroversial sebagai apa namanya? Sebagai panutan. Wahada makul jiddan makul ya nih. Ayo. Sof tengok. Wasailul a'immah. Contohnya siapa di sini? Fayadkhulul Imam Asy-Syafi'i wa Abu Abdi Fayadkhulu al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris wal Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit wal Imam Ahmad bin Hanbal wal Imam Laits bin Sa'ad wa Dawud adz-Dzahiri. Dawud adz-Dzahiri ini murid-muridnya Ahmad bin Hanbal, sahibul apa namanya muassis mazhab adz-Dzahiriyah. Wala yu'awwal alaihim fa innahu kana jabaran fi ilmi fi'lan. Yani Dawud adz-Dzahiri kelasnya beliau itu kana yahduruhu arba'umi'atin amaim. Maknanya ulama 400 ulama dulu itu hadir kelasnya Abu Dawud adz-Dzahiri. Dan yang dinukil daripada Imamul Haramain bahwasanya tidak diamik daripada kalamu dzahiriyah itu layu awal alaihim famahmulun ala ta'ifatin makhsusah ke Ibn Hazm. Seperti Ibn Hazm dulu ada satu dosen Ahqaf dari Sudan, tesis beliau tentang Muhallal Ibn Hazm. Ara'ul gharibah fi muhalla. Pelik suf. Ara'ul gharibah fil muhalla. Dibilang Rasul mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid tsumma yaktasilu fi. Kalau ada air yang bertakung, jangan kencing di situ kemudian apa? Mandi di situ. Oh, kalau kencing tak boleh, tapi kalau saya kencing di baldi, kencingnya saya tuang di situ tidak ada masalah. Karena itu bukan kencing. Sebetulnya gharib so. Kenapa kok layu awalu alaihi dzahiriyah? Karena layu kosu, karena mereka tidak mengakui kias. Dan qorib daripada mazhab dzahiriyah itu mazhab Ibn Taimiyah. Hatta di dalam apa namanya di dalam usul aqaid mereka. Tuh tengok, yat dzahir
Majas, tak ada. Semuanya apa namanya haqa'iq. Dan Ibn Arabi wahdatul wujud daripada aspek fikihnya pun juga apa namanya dhahiriyul madhab. Ala kullin, ayo. Wa yadkhulu aidan Sufyan ats-Tsauri wa kana yusamma Amirul Mukminin fil hadis, dan banyak sekali ulama-ulama apa namanya? Ulama-ulama yang bisa Anda jadikan panutan. Kada Abul Qasim Muhammad Al-Junaid Sayyidul Sufiyah ilman wa amalan. Ilman wa amalan. Wallahu alam. Suf tengok wal hasil annal imama Malikan wa nahwahu hudatul ummah fil furu' wal imam al-Asy'ari wa nahwu hudatul ummah fil usul wal Junaid wa nahwuhu hudatul ummah fit tasawuf. Yani maknanya Imam Malik, Imam Junaid itu bukan hanya mereka, cuma mereka itu apa namanya sebagai contoh saja. Yang thariqahnya clean macam siapa namanya? Imam Junaid. Yang fikihnya clean macam Imam Malik. Yang akidahnya clean macam apa namanya? Imam Asy'ari dan Maturidi. Wahakada. Itu bisa Anda jadikan hudatul ummah. Apa hudatul ummah? Sebagai panutan umat, sebagai suri teladan umat. Jangan Anda jadikan hudatul ummah orang-orang yang tak clean. Tasawufnya contohnya siapa? Ibn Arabi, tak boleh. Halaj, tak boleh. Shibli, tak boleh. Kenapa? Karena mereka apa namanya? Tak clean. Dijadikan panutan tidak apa namanya? Tidak boleh. Kenapa? Kalau tak clean maknanya ada yang clean, ada yang tidak. Lah orang-orang awam kan tidak bisa untuk membezakan. Tapi kalau seumpamanya, oh imam siapa? Sanusi. Insya Allah tidak akan ada apa namanya? Problem. Anta amik dari E sampai Z pun semuanya kan? Oke. Imam Malik, fikihnya clean, anta amik daripada babu tohar sampai babul itik semuanya apa? Bes. Oh tak, saya nak jadikan Ibn Hazm sebagai apa namanya? Panutan di dalam fikih. Ibn Taimiyah di dalam fikih. Tak boleh semacam itu. Karena beberapa pendapatnya Ibn Hazm mukhalifun lil ijma', mukhalifun lil jumhur. Orang awam mana tahu kan, tidak ada yang tahu kan. Akidah saya nak amik pendapatnya siapa itu namanya? Abu Hasyim Al-Jubai. Tapi kan semuanya tak teruk Habib, ada yang benar loh. Memang ada yang benar. Tapi mana Anda yang apakah Anda tahu mana yang benar, mana yang tidak benar? Untuk orang awam macam mana? Kan orang awam kan perlu yang settle semua kan. Soal amik ini, manapun yang Anda amik semuanya apa? Oke. Karena itu fikih amik Imam A'immatul Arba'ah. Akidah amik Imam Asy'ari dan Maturidi. Tasawuf amik thariqahnya Imam Ghazali, Imam Junaid. Hal-hal semacam itu. Wallahu a'lam yani. Fawajibun taqlidu habrin minhumu kadza hakal qaumu bilafdin yufamu. Maka wajib Anda itu taklid habrin minhumu. Anda wajib taklid di dalam apa namanya? Di dalam fikih Anda kena taklid salah satu daripada habr. Habr ini orang yang sangat alim, yakni ulama-ulama daripada salah seorang daripada siapa yang saya sebutkan tadi itu, Sufyan ats-Tsauri, siapa lagi itu? Laits bin Sa'ad, A'immatul Arba'ah. Anda mesti taklid salah satu daripada mereka-mereka itu. Sekarang jangan taklid kecuali siapa namanya? A'immatul 4. Duh, walid Habib. Memang mereka itu dulu ulama. Siapa itu namanya? Ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri itu ulama. Cuma kita apa namanya murid-muridnya mereka itu tak sebanyak muridnya A'immatul Arba'ah. Akhirnya pendapat-pendapat mereka tidak dibukukan, berbeza dengan A'immatul Arba'ah itu. Setelah mereka meninggal, pendapat-pendapat mereka masih dilestarikan, masih ditolong. Murid-muridnya yufarri'un wa yu'assilun wa yaktubun wa yatawassaun, dan terus semacam ini hatta zaman ini. Wa fihi madaris fikih, contohnya ada madaris Hadramut, ada madaris di dalam Kurdi, ada di dalam Suriah, di dalam Mesir. Semuanya adalah madaris-madaris yang sudah turun-temurun daripada zaman Imam Syafi'i sampai zaman sekarang. Apa yang mereka lakukan? Yubayyinun wa yufarri'un wa yukharrijuna nawazilul masail ala qawaid imamihim. Terus, tapi madhabnya Sufyan ats-Tsauri, madhabnya Laits bin Sa'ad sudah pupus. Kenapa? Karena tidak ada ulama-ulama, tidak ada murid-murid mereka yang apa namanya melestarikan madhab-madhab mereka. Sudah, maknanya adapun pendapat-pendapat mereka itu hanya macam cuplikan, teaser-teaser saja.
Usulnya mana, dalilnya mana, tidak tahu Anda. Begitu pula mazhab-mazhabnya sahabat. Anda tidak boleh, saya taklid Ibn Umar. Jangan. Karena Anda tidak tahu nisbatul qaul, tidak tahu dalilnya. Dan pendapatnya sahabat bukan hujah. Mungkin benar, mungkin salah. Apalagi pendapatnya sahabat benar, bukan karena dia itu sahabat. Karena kaunuhu sahabiyan laisa bihujjah. Karena sahabiyan mungkinul khoto. Sahabat itu benar karena muwafiqun lidalil walam ta'lam daliluh. Karena itu taklid sahabat tidak boleh. Berbeza dengan taklid a'immatul arba'ah, aqwaluhum madbutoh, adillatuhum madbutoh, kaifiyatul istidlal juga madbutoh. Karena itu wajibun taklidu habrin minhum, Anda wajib untuk taklid salah satu dari a'immatul arba'ah. Kada hakal kaumu bilafdin yufhamu. Kada hakal kaumu, yakni begitu. Yang hakal kaumu, siapa itu kaum? Al-usuliyun wa jumhurul fuqaha wal muhaddithin. Hadza wal qaum, yakni kaum daripada jumhur usuliyun wal muhaddithun wal fuqaha mengatakan bahwasanya wajib untuk wajib untuk taklid salah satu daripada imatul arba'ah fil fikih. Dan tidak boleh untuk zaman sekarang Anda mesti taklid. Tidak boleh untuk tidak taklid. Kenapa? Karena Anda tidak mampu untuk istimbat sendiri. Hatta Anda mengetahui qaidahnya daripada daripada a'imah. Anda tahu qawaidnya Imam Syafi'i. Anda tidak boleh untuk amik qawaid Imam Syafi'i ini kemudian Anda istimbat sendiri. Tak boleh semacam itu. Kenapa? Karena skill Anda tak sampai derajat itu. Apalagi Anda nak jadi mujtahid mutlak. Apa makna mujtahid mutlak? Maknanya Anda buat qawaid sendiri. Imam Syafi'i buat 4 tahun madhab jadid. Anda saya beli 40 tahun. Nak buat madhab, tidak akan mampu Anda. Tidak akan mampu. Karena itu Anda wajib untuk taklid di dalam fikih. Bukan hanya taklid pendapatnya, hatta dalilnya Anda kena taklid. Hatta kaifiyat istidlal Anda kena Anda kena taklid. Kenapa? Karena fuqaha ketika mengatakan sebuah masalah, dalil hukumnya semacam ini, ketahuilah mereka sudah searching di semua dalil di kitab wa sunnah. Anda tengok macam Maktabah Syamilah. Semua kitab Anda tik, kemudian search kan. Dulu semacam itu para a'imah itu. Oh, ini contohnya masalah qaidah mutamar aja wa dirham. Langsung otak mereka langsung setiap hadis yang mutamar aja wa dirham mereka langsung searching semua. Oh, ada 5 hadis. Apakah Anda mampu semacam itu? Anda tak akan mampu. Karena Anda mungkin hanya jumpa 1 hadis. Anda tak tahu hadis ini mansuhkah? Amun maksuskah? Atau amun ulidabihi khususkah? Do'ifkah? Anda kan tak tahu kan? Dohirnya istimbat itu mudah, tapi praktikalnya huwa min as'abis su'ubat. Karena itu, saya tengok-tengok Wahabi itu. Nah, istimbat sendiri. Saya tuh pelik. Anda ini buat apa sebenarnya? Anda ini buat apa? Anda baca lafadz hadis, bacanya lo salah. Kemarin Anda masih baru belajar sholat. Kalau ada yang tulis hijrah. Anda ini bukan hijrah, ini Anda bukan hijrah. Dulu Anda dulu tak sholat, kemudian Anda menjadi Wahabi dibilang hijrah. Anda bertaubat. Anda bukan Anda bukan berhijrah ini. Anda bertaubat. Daripada orang ahli maksiat berhijrah menjadi mujtahid mutlak. Syekh gharibah. Untuk menjadi mujtahid mutlak Anda perlu puluhan tahun. Dan mujtahid mutlak adalah makom yang paling tinggi daripada ulama ya. Syekh Ibrahim Khalifah mendefinisikan mujtahid mutlak adalah man yakdir ala irja'il masalah ila ilalihal ulia. Hadza mujtahid mutlak. Masalah ini apa? Hukumnya karena ini. Ini karena apa? Karena dalil sebelahnya. Terus sampai dalil yang paling atas. Mujtahid mutlak adalah yang bisa untuk mengembalikan masalah far'iyah yang di bawah itu kepada dalilnya yang paling asal. Oh, saya paling atas tak boleh. Saya boleh ke sini. Itu namanya di bawahnya mujtahid muntasib. Apa itu mujtahid muntasib? Mujtahid yang menggunakan qawaid imamnya untuk istimbat langsung daripada kitab wa sunnah. Seperti
Muzani, Buaiti, mereka tidak mempunyai usul yang khas. Mereka menggunakan usulnya Imam Syafi'i untuk istimbat langsung daripada kitab was sunnah. Di bawahnya lagi namanya mujtahidul madhab atau ashabil wujuh. Siapa itu mereka? Yang orang yang tidak punya usul sendiri, tapi mereka menggunakan qawaid imamnya, akwal-akwal imamnya, pendapat-pendapat imamnya, dan berijtihad di situ. Bukan berijtihad di dalam Quran wa sunnah. Mereka berijtihad di dalam akwalul imam. Contohnya siapa dalam mazhab Syafi'i? Seperti Qofal Asyasi, Qofal Al-Mirwazi, seperti Istokhri. Itu semuanya ashabul wujuh. As-Saidalani. Di bawahnya lagi namanya mujtahidul fatwa. Apa itu? Yang yurajjih bainal akwal. Oh, dalam masalah ini ashabil wujuhnya ada 5 akwal. Mana yang rojih? Yang nomor 2. Itu namanya mujtahidul fatwa. Di dalam mazhab Syafi'i hanya ada 2. Siapa? Ar-Rafi'i wan Nawawi. Dan pendapatnya Rafi'i dan Nawawi tidak bisa. Oh, ada berapa pendapat? 5. Imam Rafi'i berpendapat boleh 6. Oh, tidak boleh ada semacam itu. Tugas Anda hanya tarjih bainal akwal. Tapi pendapat Anda tidak bisa sepadan dengan pendapatnya Qofal As-Saghir. Tak boleh. Anda itu mujtahid fatwa. I'rif makanak, dirbalak, Imam Nawawi. Terus ada orang namanya Badrul, qauli mislu qaulil Qofal. Enak anda, enak anda, Ustaz. Mana? Itu namanya mujtahidul fatwa. Di bawahnya namanya nudhar ala kalami syaikhain. Nudhar ala kalami, sebelum itu ada namanya martabatul muhakkikun. Seperti muhakkikun itu macam As-Subuki. Ya, ini hanya yuhaqiqul masalah. Mana ini masalah yang dalilnya mana. Di bawahnya itu lagi namanya apa namanya? Nudhar ala kalami syaikhain. Ibn Hajar, Romli hanya tengok apa tafsir kalamnya syaikhain. Yufassil kalamu syaikhan wa huwa ar-Rafi'i wan Nawawi. Tapi tidak boleh yukhalif Rafi'i wan Nawawi. Nanti Ibn Hajar satu khalifun Nawawi anta. Nawawi ini mujtahidul fatwa. Ente hanya apa namanya menjelaskan pendapatnya Imam Nawawi. Kalau ada Imam Nawawi tidak jelaskan, tidak sebutkan, Anda sebutkan. Tapi pendapat Anda jika bertentangan dengan Imam Nawawi, pendapat Anda letak sampah. Nah, tidak bisa Anda menyaingi Al-Imam An-Nawawi. Kemudian di bawahnya ada namanya mujtahidul juz'i. Apa itu mujtahidul juz'i? Anta mujtahid di satu masalah secara khas. Oh, saya nak mujtahid di dalam masalah finance banking, atau masalah yang juz'i sangat. Masalah apa? Jual beli di Shopee. Sudah. Masalah Shopee ini saya nak bahas semua dalilnya, dan saya tidak ambil hukum daripada siapapun. Saya nak tahu hukum bagaimana Shopee Pay Later daripada apa namanya kitab wa sunnah. Itu namanya mujtahidul juz'i. Sebagian cakap boleh, sebagian cakap tak boleh semacam itu. Kenapa? Karena mana mujtahidul juz'i Anda hanya mengetahui masalah juz'iyah secara khusus. Oh, saya mujtahid di dalam masalah ini. Yang lainnya saya muqallid, tak boleh semacam itu. Kenapa? Karena ulumul Islam semuanya murtabitotun ba'duha biba'at. Anda tidak boleh alim di fikih saja tak tahu ilmu kalam, tak tahu mantik, tak tahu usul fikih. Semua Anda kena tahu, tapi alal mu'tamad boleh semacam itu. Seperti banyak pada saat ini yang kita kenal, banyak student-student baru mengatakan dirinya itu mujtahidun fi mas'alatil haid. Mujtahid karena ya bukan mujtahid, tapi apa namanya? Mujtahid. Dengan makna mereka faham masail haid dengan mendetail, bukan mengetahui masail haid dengan adilahnya daripada kitab wa sunnah. Hadza Ustaz fi ghayati su'ubah. Fi ghayati su'ubah. Hadza huwa maratibul apa namanya? Mujtahid. Kita la mujtahidul juz'i wala fatwa, nahnu naqlah. Kita kalau bisa memahami pendapatnya Ibn Hajar, bisa memahami pendapatnya Imam Asy'ari, bisa memahami pendapatnya apa? Imam Al-Laqani, Bajuri, Kenduri. Benar Kenduri dulu tuh di Hadramut kalau ada orang graduate minhaj,
bisa memahami masail mantuk wa mafhum di minhaj, kenduri orang Hadramut. Kenduri, alhamdulillah. Ada yang apa namanya? Boleh faham minhaj. Sekarang tak ya faham, boleh hatam. Boleh hatam ya. Oh, sudah hatam minhaj. Faham masih belum tentu boleh hatam minhaj. Allahu Akbar. Kenduri 7 hari 7 malam. Benar tak? Benar. Kenapa? Degradasi ulum. Karena itu fawajibun taklidu habrin. Di dalam fikih anta wajib taklid. Kenapa? Karena adilahnya khofiyah. Wa syurutuha so'bah. Anta wajib taklid. Kalau Anda tidak taklid, satadil. Kotaan satadil, apalagi menggunakan akisah so'bah. Yakni anta nak memahami usul fikih. Juhud kabir. Nak praktikal usul fikih, tamu tufi hanta. tamu tufi. Berbeza dengan akidah. Anta tidak boleh taklid. Kenapa? Karena akidah adilahnya dhahirah. Semua mesti mujtahid di dalam apa namanya? Akidah. Li dhuhuril adillah. Di dalam fikih Anda kena taklid. Kenapa? Li khafail adillah. Fawajibun taklidu habrin minhumu kadha hakal qaumu bilafdin yuhamu. Seperti apa namanya? Kadha, yakni seperti inilah hakal qaumu ay jumhurul muhadditsun wal usuliyun wal fuqaha, dengan lafaz-lafaz yang apa namanya? Yang yufham. Cuma kalau Anda tengok di Matlabul Iqad, itu saya pernah buat daurah beberapa tahun yang lalu, bahwasanya sekarang orang-orang awam la madhabalah. Innal ami la madhabalah. Jadi Anda tengok orang-orang awam, madhab anta apa? Syafi'i. Siapa Syafi'i? Orang yang jual cekodok samping ini kan? Dia tidak tahu siapa Imam Syafi'i itu. Terus macam mana untuk orang-orang awam ini? Nukafiruhum, nubadi'uhum, nufasikuhum? Tidak. Di dalam Matlabul Iqad, al-qaul bi annal ami la madhabalah muta'ayyinun. Wajib kita cakap macam mana itu? Apa maknanya? Maknanya selama orang awam perbuatannya tidak yakhruj anil ijma', cukup. Oh, dia sholatnya sah ala madzhab Abi Hanifah, nikmah. Dia zakat sah ala madzhab Syafi'i, jazakallah khair. Hajinya sah ala madhabil Imam Malik, walillahil hamd. Puasanya ala madhab apa? Imam Ahmad bin Hanbal, jazakumullah khair. Yakfi. Ente madhab ente apa? Madhab saya Islam. Madhab saya apa namanya? Islam. Cukup tidak. Ini untuk orang awam. Kenapa? Li'annal amiyya la madhabalah. Hadha wa la madhabalah. Mana la madhabalah? Selama perbuatannya yumkin an yasih ala ahadil madhahib al-mu'tabarah fanaskut anhu. Tapi kalau ada perbuatannya yang la yumkin an yuhmala ala sihah bi ahadil madhahib mu'tabarah, itu yang apa namanya? Yang kita mesti tegur. Sholat Allahu Akbar. Nah, ini kita kenapa namanya? Tegur. Kita pernah tengok semacam itu. Berkali-kali saya tengok itu. Ada yang sholat semacam ini, pindah ke sana, ada yang lompat tuh saja. Ada yang apa namanya? Yang lompat. Itu kena tegur. Karena tidak ada Ibnu Labah yang cakap apa namanya? Semacam itu. Wadih ya hadza huwa kadza hakal qaumu bilafdin yufamu. Taklid bagi orang-orang awam yang tidak mempunyai kemampuan. Adapun apa namanya mujtahidun, haram bagi mereka itu untuk taklid. Mereka mesti mengetahui hukum daripada kitab wa sunnah langsung, karena ayatnya mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kalau Anda tak tahu, tanya yang tahu. Kalau Anda tahu tak ya? Tanya. Loh, saya tahu, Anda tahu. Saya tanya. Loh, kenapa saya tanya? Kenapa saya tanya Anda? Apa bedanya saya ijtihad sendiri sama saya tanya Anda? Kalau orang-orang yang tahu, yang sudah mujtahid, haram untuk taklid. Dia mesti apa namanya? Dia mesti berijtihad sendiri dan mengetahui hukum sendiri. Jadi apa bait setelahnya? Yakfi. Wa athbitan lil auliya karamah, hada mas'alatul karamah khaluhu fi muhadaratin al-adiyah. So, masalah karamah ada pendapatnya Abi Ishaq Abi Hamid Abi Ishaq al-Isfirayini. Abi Hamid al-Isfirayini itu sahibu thariqatil Iraqiyin, salah satu thariqah mu'tabar di dalam fikih ya nih. Ada pendapatnya Abi Ishaq al-Isfirayini di masalah karamah.
disebutkan di dalam Ajwibatul Imamil Haramain ala Soal Abi Ali As-Sikili. Saya pernah baca sekali itu. Ada, tolong homework ya, yang lihat ini homework, cari di situ di Ajwibatul Imamul Haramain, tengok di internet Syekh Said Haqqaqahu, bukan Syekh Said, siapa namanya, Syekh Jalal Juhani Haqqaqahu dengan Syekh Said itu disebutkan di situ sebab Imam Abi Ishaq al-Isfiroi ini yungkirul karomat. Kenapa? Di sini aja disebutkan Imam Abi Abdillah al-Halimi yang mengingkari karomat. Ada lagi yang lebih famous, siapa namanya? Abi Ishaq al-Isfiroi ini mengingkari karomat. Apakah memang benar beliau mengingkari karomat? Padahal subutul karomah min ahadi usuli ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana salah seorang a'immah ahli sunnah mengingkari satu daripada usul ahli sunnah? Macam mana? Tengok bagaimana jawabannya Imamul Haramain terhadap pertanyaan itu dari Abi Ali As-Sikili. Ada di di situ. Tengok, saya pernah baca sekali. Oke, cukup. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.